adalah benar bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat penebus dosa, dia adalah inkarnasi dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi manusia, turun mengenal ciptaannya lalu mengambil alih dosa dari setiap ciptaannya, dan itu ternyata tidak pernah terjadi dan tidak pernah tertulis. Saya mendapatkan misi khusus di perjalanan Haifa saya yang kedua waktu itu untuk mencari tahu siapa itu Yeshua, siapa itu Yeshua Hamasiah, siapa itu Jesus Christ, siapa itu Iso Kristus, siapa itu Isa alaihissalam. Dan ketika sampai di sana, kata-kata Kristus yang tercatat dan terdata itu yang tersimpan sebagai bukti sejarah yang valid itulah yang mengatakan sendiri kepada saya bahwa Yesus Kristus yang selama ini aku kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus dosaku sebetulnya adalah seorang laki-laki Islam, laki-laki Muslim. Tapi itu tercantum juga kan? Ya, sampai sekarang masih ada. Barusan kita baca sama-sama di Aquam. Oh, tercantum juga di Bibelnya ya? Ada. Oke, itu yang membuat jenengan kemudian membuat Ustadz Kainama ini kemudian berubah. Ya, saya pemahaman kepada Islamnya belum, tapi berubah pandangan terhadap Yesus Kristus. Ya, saya tahu bahwa dia punya pesan sesuatu untuk saya. Akhirnya saya baca terus, saya gali terus, dan ada pesan yang paling penting yang dia ingin sampaikan adalah kalau engkau sungguh-sungguh mencintai aku, maka engkau harus merasakan dulu bagaimana rasanya jatuh cinta kepada laki-laki yang akan datang setelah aku. Itu waktu di Haifa itu ya? Iya, dan ayatnya jelas di dalam Kitab Yohanes pasal 16 ayat 13 di dalam bahasa aslinya bunyinya begini. Altid khalon hefe menahmaet mak Muhammadim bihota hasta bi Allah. Artinya? Ya, artinya mari kita cari kamus dulu. Enggak. Artinya begini. Akan datang seorang laki-laki setelah aku. Tutur katanya manis semata-mata, tak ada dusta pada bibirnya. Namanya Etmak Ahmad. Menahma yang terpuji. Muhammad mem khat mem dalet yang Muhammad yang yang penuh kemuliaan atas dia bikhota khasta, dia akan menaikkan derajatmu, dia akan meningkatkan derajatmu dengan menginsafkan bumi. Yohanes pasal 16 ayat 13. Oke, mari kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 13. Apakah benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama, Ustadz Ahmad Kainama? Kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 13. Menurutnya bahwa di dalam ayat itu menjelaskan akan datang seorang dan namanya adalah Ahmad yang artinya Muhammad. Kita melihat Injil Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16. Ya. Oke, saya pakai Alkitab terjemahan baru LAI. Nah, kita lihat di sini ayat 13. Saya baca ayat 13. Di sini bilang begini. Yohanes pasal 16 ayat 13. Dia bilang begini. Yohanes tulis begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, namanya adalah roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang telah didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, di sini kita melihat bahwa tidak ada sedikit pun berbicara mengenai Muhammad, berbicara mengenai Ahmad yang dikatakan, dan bahasa yang disampaikan oleh Kainama tadi sebenarnya saya pikir itu bahasa Arab ya, dan bukan bahasa Yunani, sehingga dapat dipastikan bahwa sebenarnya dia sedang berargumen palsu. Di sini, di dalam bagian ini, Alkitab ini tidak menjelaskan, sebab di dalam perikop pasal 16 ini, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4a, itu Yesus berbicara mengenai ketekunan, bertekun. Setelah itu, ayat
ayat 4b sampai dengan ayatnya yang ke-15, itu Yesus menjelaskan tentang apa yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, dan aku akan mengirim kepadamu seorang penghibur yang lain. Artinya bahwa Yesus sedang bilang bahwa aku akan mengirim Roh Kudus kepada kamu, dan dia akan bersaksi, menolong kamu untuk bersaksi tentang Yesus dan keselamatan itu. Nah, ini diberikan roh penghibur ini diberikan kepada orang percaya, dan ini bukan sedang berbicara tentang apa yang dikatakan tadi oleh Ustadz Kainama. Nah, ini sangat jelas bahwa bersaksi dusta, ya, bersaksi dusta tentang kebenaran, ya. Di dalam hukum ke-10 di dalam hukum Taurat atau perjanjian di Sinai, ada hukum ke-10 hukum. Allah berfirman kepada orang Israel bahwa jangan mengucapkan saksi dusta. Nah, dan Kainama sedang bersaksi dusta. Kenapa? Kalau dia sudah menjadi ustadz, kenapa selalu yang di dalam dia bicarakan di dalam ceramah-ceramahnya adalah tentang Alkitab? Ya. Kenapa harus berbicara tentang Alkitab? Ya pakai perbandingan dengan hukum lain. Kenapa harus Alkitab? Berarti Anda tidak punya bahan untuk berbicara tentang apa yang Anda percayai. Maka, dan dapat dipastikan bahwa Anda tidak sungguh-sungguh belajar Alkitab. Dan Anda tidak bertumbuh. Anda sedang mencari makan. Nah, di dalam bagian ini juga bahwa selalu kekristenan dan Yesus Kristus di dalam sejarah, orang yang datang dan kemudian berkata tentang Yesus yang tidak benar selalu hilang. Mereka pikir mereka terkenal, mereka pikir mereka hebat, tapi ternyata hilang. Kita tahu Yahya Waloni, kemudian Agustan. Apa yang terjadi dengan mereka? Yang mereka berkata mereka berhikmat, mereka pikir Yesus tidak ada apa-apanya, mereka lebih terkenal daripada Yesus. Tapi ternyata sekarang sakit lalu hilang begitu saja. Dan sekarang Kainama, kami berdoa supaya engkau mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Setidaknya engkau jangan sampai tidak dibuang oleh Allah. Kami juga orang Kristen tidak terlalu merasa berbahaya. Kamu tidak terlalu berbahaya buat kami. Sebab itu tidak terlalu bermasalah. Sekalipun Injil diberitakan dengan cara yang tidak baik, tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Kami berdoa supaya kamu diberikan kasih karunia oleh Allah dan kamu diampuni oleh Dia. Kiranya dari pembelajaran kita dapat belajar bahwa kebenaran itu bisa dimanipulasi, bisa dibuat sedemikian rupa supaya menjelekkan agama lain. Saya pikir ini provokator. Dan saya pikir itu orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Juga orang Kristen tetap bertabah bahwa di dalam sejarah selalu kekristenan dianggap sebagai agama yang kepercayaan yang tidak berguna. Tetapi di dalam sejarah iman Kristen, setiap orang yang menghina Tuhan selalu Tuhan permalukan. Kiranya ini menjadi pembelajaran bahwa Yesus Kristus di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yaitu hanya di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu kita semua dapat diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saudara selalu ada di dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan memberkati.